Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada kita semua. Semoga kita berada dalam kondisi sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Anggi Hayani Damanik dengan NIM 120 115 1001, Dita Mutia Febra 120 215 1002, ada Desti Hutapea dengan NIM 120 215 1008, kemudian Glediori Tambu Bolon 120 235 1002, kemudian Rizky Armanda dengan NIM 120 115 1005, dan yang terakhir Sarah Noverta Rahel Purba dengan NIM 120 245 1003. Nah teman-teman, kali ini untuk bagian A kami akan membahas tentang pentingnya pengembangan program. Nah, apa sih pentingnya pengembangan program? Sebenarnya itu untuk menghasilkan sistem informasi tersebut yang terdiri dari yang pertama adalah sistem analisis dan yang kedua adalah sistem development. Terdapat beberapa definisi mengenai pengembangan sistem informasi, diantaranya adalah yang pertama, aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan atau problem, organisasi atau memanfaatkan kesempatan atau opportunities yang timbul. B. Prinsip pengembangan sistem informasi manajemen. Pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal besar, maka setiap investasi modal harus mempertimbangkan dua hal berikut ini. A. Semua alternatif yang ada harus diinvestigasikan. B. Investasi yang terbaik harus bernilai. 2. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. 3. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Keempat, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang kelima, jangan takut membatalkan proyek. Dan yang keenam, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Alasan diperlukannya pengembangan sistem informasi. Nah, ada beberapa nih prinsip dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama, adanya masalah yang timbul dari sistem yang lama. Untuk yang kedua, untuk meraih kesempatan dalam berbagai hal. Nah, yang terakhir, adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan dari pemerintah. D. Pendekatan pengembangan sistem informasi. Yang A. Pendekatan konvensional. Pendekatan ini meliputi 1. Pemahaman masalah didasarkan pada pelaksanaan prosedur kerja. Yang kedua, pelaksanaan pengembangan diawali dengan melihat alur dokumen dari suatu bagian organisasi ke bagian organisasi lainnya. Selanjutnya, ditentukan proses-proses pengelolaan datanya. Yang ketiga, secara historis digunakan untuk mengembangkan sistem pengolahan transaksi yang ada di sistem fisik. Yang B. Pendekatan fungsional. Pendekatan ini meliputi 1. Dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, mulai dari konteks sampai proses-proses paling kecil. Yang kedua, pengembangan dilaksanakan dengan melihat fungsi atau proses yang harus dilaksanakan oleh sistem, data yang menjadi masukan dan keluaran, sumber dan tujuan data, serta tempat penyimpanan data. Yang C. Pendekatan struktur data. Pendekatan ini meliputi 1. Sudut pandang pengembangan adalah struktur data dari dokumen, masukan atau keluaran yang digunakan alam sistem. Yang kedua, struktur tersebut kemudian dinyatakan secara hierarki dengan menggunakan konstruksi, sekuensi, dan repetition sampai terlihat proses pembentukannya. Yang D. Information Engineering. Pendekatan ini meliputi 1. Sistem dibangun berdasarkan kebutuhan informasi enterprise.
Yang kedua, pelaksanaan pengembangan diawali dengan proses perencana strategi informasi dan analisis wilayah bisnis. Yang ketiga, cakupan pengembangan adalah seluruh enterprise. Yang keempat, mengaplikasikan teknik terstruktur dan automate tools. Yang E, pendekatan objek. Pendekatan ini meliputi 1. Sudut pandang pengembangan sistem dilakukan berdasarkan objek-objek yang ada dalam sistem. Yang kedua, sistem dipandang sebagai kumpulan objek yang mempunyai atribut atau data dan operasi atau layanan yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Yang ketiga, setiap objek dalam sistem dapat menerima pewarisan dari objek lainnya. Yang empat, setiap objek dapat mempunyai kemampuan polimorfisme. Yang E, maksud dan tujuan pengembangan SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Nah, tujuan SIM atau Sistem Informasi Manajemen menurut Lukman Ahmad tahun 2018, tujuannya dibentuknya Sistem Informasi Manajemen adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Nah, jadi maksud pengembangan SIM yang pertama itu adalah menyediakan sistem informasi pendukung kerja bagi satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah yang komprehensif dan terpadu. Yang kedua itu mendukung satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah mewujudkan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas yang menjadi indikator manajemen berbasis madrasah. Nah, yang ketiga itu membantu kepala satuan pendidikan, dewan pendidik, dan komite madrasah dalam pengambilan keputusan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, yang keempat, mendukung terselenggaranya pendidikan yang lebih berkualitas dengan penyelenggaraan madrasah yang efektif, efisien, dan modern. Nah, yang kelima, meningkatkan kualitas guru di Indonesia dengan adanya akses yang memberi kemudahan bagi guru untuk menyumbangkan ide dan hasil karyanya. Guru-guru dapat melakukan kontribusi secara langsung, baik dalam bentuk materi pelajaran ataupun metode pengajaran. Nah, yang keenam adalah semakin mudahnya akses terhadap dunia pendidikan, murid-murid tidak lagi harus mengeluarkan biaya banyak untuk mendapatkan pendidikan di luar jam madrasah. Nah, yang ketujuh, terciptanya sistem operasional madrasah yang lebih terorganisir. Perkembangan akademik siswa dapat dipantau oleh guru dan orang tua. Yang terakhir, terciptanya jaringan madrasah yang diharapkan dapat saling membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. F. Program pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu ruang lingkup program pengembangan sistem informasi manajemen, meliputi 1. Sistem informasi profil atau portal madrasah, berisi profil madrasah, visi, misi, fasilitas, program-program, berita atau artikel, kegiatan atau agenda, informasi kesiswaan, forum, galeri, foto, dan buku tamu. Yang kedua, sistem informasi personalia yang berisi data guru dan staf untuk mengelola informasi penting tentang tenaga pengajar maupun staf yang terdaftar di madrasah seperti biodata, pangkat, jabatan, alamat, status bekerja, jam kerja, riwayat pendidikan, riwayat karir, riwayat pelatihan, tingkat kehadiran, info gaji, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem informasi sarana dan prasarana berisi mengenai manajemen aset madrasah mulai dari penomoran aset, lokasi aset, penggunaan aset, dan jumlah aset. Yang keempat, sistem informasi keuangan madrasah akan berisi data pembayaran biaya pendidikan siswa seperti SPP, uang awal tahun, dan biaya-biaya lain. Data pembayaran tersebut akan ditampilkan dalam format laporan yang akan memudahkan pihak madrasah dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi seperti laporan siswa yang belum melakukan pembayaran, laporan siswa yang sudah melakukan pembayaran, laporan-laporan yang berkenaan dengan honor guru atau karyawan, laporan-laporan yang berkenaan dengan bantuan-bantuan.
Yang kelima, sistem informasi kesiswaan yang berisi data penerimaan siswa baru, biodata siswa, pengelolaan kenaikan kelas siswa atau manual maupun otomatis, pengelolaan kelulusan atau alumni, pencetakan kartu siswa, kegiatan kesiswaan, dan pengelolaan kedisiplinan siswa. Yang keenam, sistem informasi akademik berisi pengelolaan kurikulum, penjadwalan satuan pengajaran, pengelolaan nilai akademik siswa, dan laporan hasil studi siswa, laporan kelulusan dan prestasi siswa dalam kegiatan PIBM. Yang ketujuh, sistem informasi perpustakaan berisi pengelolaan buku, pengelolaan anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian buku, dan manajemen arsip digital. Yang kedelapan, sistem informasi pelayanan dan bimbingan atau BP atau BK yang berisi mengenai pendataan siswa yang berprestasi, siswa yang bermasalah, laporan konsultasi dengan orang tua, dan cara penanganan. Yang kesembilan, sistem e-learning berisi proses pendidikan menggunakan sistem online maupun internet bagi siswa dan guru berupa modul madrasah, tanya jawab, kuis online maupun tugas-tugas. Yang ke-10, sistem informasi pelaporan berisi teknis dan sistem pelaporan semua satuan tugas atau bidang pelaporan siswa atau induk siswa, kesehatan, periksa kesehatan, beasiswa, kasus dan bimbingan per siswa, per kelas dan seluruh siswa, pelaporan guru atau pegawai, induk pegawai, bidang pengajaran, rencana pengajaran, nilai kelulusan, statistik, dan laporan ke Depdiknas atau data madrasah siswa dan guru. Yang terakhir, bank soal, pengelolaan data bank soal, penyimpanan soal, pencarian dan pencetakan. Nah, dari awal kita sudah bahas tentang materi ini, maka sekarang adalah kesimpulannya teman-teman. Apa sih kesimpulan dari pembahasan kali ini? Kesimpulannya adalah teknologi informasi sebagai manifestasi dari hasil budaya manusia adalah hal yang bisa membantu atau mempermudah kehidupan manusia, menjadi penting untuk digunakan dalam bimbingan dan konseling. Karena tuntutan profesional konselor harus bisa menampilkan kinerja yang efisien dan efektif dalam memberikan layanan pada peserta didik. Sehingga potensi kemudahan yang dijanjikan oleh TI layak dipertimbangkan untuk meningkatkan produktivitas layanan serta kualitas layanan yang diberikan kepada peserta didik. Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan pembahasan kali ini? Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya teman-teman. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye!